Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 12 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Ya, sampai situ pembacaan kita yang pertama kali. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat ini, ya, Bapak Ibu, ini adalah tentang pencobaan dan ujian. Ya, di situ ada kata bertahan dalam pencobaan, di situ juga ada kata tahan uji. Iya, Bapak Ibu. Nah, kita tahu pencobaan itu kita tahu adalah bukan dari Tuhan, tapi dari delapan kuasa iblis, ya. Itu pencobaan. Kalau ujian itu Tuhan izinkan kita alami, ya, itu bedanya, ya. Nah, kalau bicara tentang pencobaan ujian, tentu itu adalah masalah kita, ya. Jadi semua siapapun juga yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya pergumulan, cobaan, ujian, yang silih berganti itu pasti dialami, ya. Dan itu akan berhenti kalau apa, Bapak Ibu? Kalau masalah cobaan pergumulan kita berhenti manakala kita sudah innalillahi, ya, Bapak Ibu. Kalau kita ingat di yang sering saya sampaikan, kalau ada duka itu Wahyu pasal 4 ayat 13 di sana dikatakan berbahagialah orang-orang yang mati dan mati di dalam Tuhan mulai sekarang ini, sebab jerih lelahnya, ya, sudah berhenti, ya. Sudah istirahat dari jerih lelahnya, sudah istirahat dari masalahnya. Dari situ sudah stop, berhenti, ya. Sudah nggak ada masalah lagi, ya, Bapak Ibu. Karena perbuatan mereka akan menyertai mereka, kata Tuhan. Jadi selama hidup kita itu yang masalah pergumulan ini tidak akan lepas dari kita. Oleh sebab itu, kalau kita tahu begitu, kita tidak usah kaki-kaki, ya. Tidak usah mau ngomong ke sana kemari, apalagi ke udara, ya, Bapak Ibu. Ya, kalau tepatnya kita ngomong sama Tuhan, ya, Bapak Ibu. Kalau ada masalah dan pergumulan, kita ngomongnya sama Tuhan. Jadi sekali lagi, masalah dan pergumulan tidak akan lewat, tidak akan menjauh dari kita. Tanpa diundang, masalah itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Iya, kalau kita lihat kalau pencobaan itu berasal dari kuasa jahat, yaitu iblis. Dan pencobaan itu kita lihat ada juga yang dari dalam dan dari luar, ya, Bapak Ibu. Kalau yang dari luar kita tahu semua, itu dari iblis, ya, itu jelas. Ya, Yohanes pasal 10, ya, ayat 10 itu jelas sekali bahwa dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk apa? Memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan, kan sangat luar biasa, ya. Kalau iblis memberi apa? Mencuri, lagi membunuh, belum lagi membinasakan. Ya, itu jelas musuh kita. Kalau kita mundur di awal, ya, di awal itu di Kejadian, gitu, ya. Itu Kejadian 3 ayat 15 itu jelas di sana. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa akan ada permusuhan antara kamu dan dia, antara keturunanmu dan keturunan dia, yaitu ular dengan kita orang percaya itu Tuhan menyatakan akan menjadi permusuhan. Nah, tapi kita juga melihat ada pencobaan pergumulan yang dari dalam, itu nggak kalah ngerinya, nggak kalah serunya, ya, yaitu kuasa daging kita, ya, Bapak Ibu. Keinginan daging kita itu tidak jauh-jauh dari kita, ya. Selama kita ada, di situ juga ada keinginan daging itu dengan tidak lepas. Selama kita hidup itu selalu ada, ya, dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar kalau yang dari dalam kita tahu adalah keinginan daging kita. Kuasa daging itu tidak akan jauh-jauh dari kita. Ya, jadi sekali lagi
kalau kembali mundur, pergumulan itu memang sudah difirmankan, dikatakan dalam Ayub pasal 7 ayat 1 bahwa manusia harus bergumul di bumi, ya Bapak Ibu. Dan hari-harinya kehidupan sehari-hari seperti hari-hari orang upahan, dikatakan. Itu artinya harus bekerja keras, kalau nggak bekerja janganlah mau makan. Ada firman dalam kata begitu. Jadi memang harus menghadapi pergumulan, ya. Dikatakan juga bahwa Tuhan itu selalu mendatangi kita setiap pagi, ya, mendatangi kita setiap pagi, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan melihat kita, mendatangi kita pagi-pagi hari, nah kita ada di mana? Dan juga menguji kita setiap saat. Artinya setiap saat itu ya waktu-waktu, ya Bapak Ibu. Ya mungkin sehari berapa kali ya menguji kita. Itu dikatakan dalam Ayub pasal 7 ayat 18, ya. Itu jelas sekali. Jadi memang ujian itu datang dari Tuhan, ya Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa pergumulan masalah itu memang Tuhan izinkan, ya. Tuhan luaskan supaya dialami oleh orang percaya. Ada maksud Tuhan seperti pernah disampaikan, semuanya itu untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu, ya. Jadi sampai di mana imanmu itu, ya, maka perlu diuji, ya, perlu diuji, ya, perlu diuji, ya. Jadi dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1, ya, ayat berapa itu kita akan melihat 1 Petrus ayat 6 sampai 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi jelas Bapak Ibu, ya, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu maksud Tuhan Bapak Ibu, ya, untuk membuktikan kemurnian iman kita, ya. Dikatakan iman kita itu dikatakan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api. Iya. Jadi kelihatan aslinya, ya, itu bagaimana emas yang murni itu seperti apa. Dikatakan sehingga kalau kita boleh bertahan dalam ujian, ya, dikatakan kamu akan memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya. Jadi itu janji Tuhan, bukan sekarang, tapi dikatakan nanti adalah pada hari Kristus menyatakan dirinya, berarti pada akhir zaman itu Tuhan berjanji, ya, akan mendapatkan apa? Kemuliaan, puji-pujian, kehormatan, ya, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu kan luar biasa, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, puji Tuhan, bersyukur kalau masalah pergumulan itu datang pada kita. Berarti iman kita diuji, ya. Sampai di mana iman kita, ya? Jadi iman kita diuji, iya. Jadi kalau kembali ke awal tadi, pencobaan itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau dari luar tadi dikatakan dalam firman Allah, ya, udah dijelaskan tadi. Terus kita lihat juga kalau dari luar itu sering dikatakan dalam Wahyu, ya, Wahyu itu pasal 12 ayat 9, ya, dikatakan di sana dikatakan apa? Iblis itu dikatakan sama dengan apa? Ular tua. Ya, coba tadi Wahyu 12 ayat 9 sebagai ular tua, naga besar, ya, sebagai Satan, sebagai iblis, itu nama-namanya, ya. Dia pribadi, ya, dari pribadi itu, ya, tidak lebih dari satu, ya. Nah kalau roh jahatnya kan banyak, ya. Nah, legion itu jumlahnya banyak, ya. Itu yang masuk di babi itu berapa ribu, ya Bapak Ibu.
Jadi kalau roh jahat itu banyak, tapi kalau iblis itu karena dia pribadi adalah satu, yaitu Satan, naga besar, dikatakan ular tua, Satan, iblis, ya, setan, sama itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang dari luar, yang di dalam kita akan melihat yang di dalam ya Bapak Ibu, yaitu keinginan daging kita ya. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 13. Iya. Yakobus pasal 1 ayat 13 dikatakan seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya jelas Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ayat 14, nah ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi jelas sekali Bapak Ibu ya, itulah keinginan daging. Kuasa daging itu seperti itu. Kok kita umbar terus, kita ikuti terus keinginan daging kita itu, akhirnya apa tadi dikatakan? Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi masalah pergumulan itu tidak dicari-cari, sudah ada. Memang Tuhan siapkan ya. Pergumulan itu Tuhan siapkan ya, masalah itu Tuhan siapkan. Coba kita lari dulu. Kita cari dulu di mana itu. Iya. Pergumulan itu Tuhan izinkan, Tuhan luaskan bagi kita orang percaya selalu dialami ya. Ayat 5 pasal 18. Ya. Ayat 5 ayat 18. Ayat 5 ayat 18 dikatakan seperti ini. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ya Bapak Ibu, ini sering saya sampaikan. Ya, biasanya di tempat duka. Ya Bapak Ibu. Iya. Karena dialah itu siapa ini? Roh besar Bapak Ibu. Dialah adalah Tuhan. Ya. Karena dialah yang melukai. Oh, Tuhan yang melukai. Tuhan yang bikin masalah. Tuhan yang memberi penderitaan bagi kita. Ya. Dialah yang melukai. Tentu nggak enak Bapak Ibu ya, dilukai. Ya, sehingga kita menderita. Dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga membeban, jadi jangan khawatir ya. Tuhan yang melukai, dia juga yang membeban. Dia yang memukuli, dia Tuhan yang memukuli. Sekali lagi dia adalah huruf besar D-nya. Berarti bukan manusia ini, Tuhan. Tuhan memukuli kita. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Iya Bapak Ibu. Jadi jelas di sini Bapak Ibu ya. Tuhan kita itu begitu mengasihi kita, seperti ada firman Allah yang menyatakan, barang siapa yang dikasihi akan tegur dan hajar dan relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi seharusnya bertobat ya. Karena Tuhan datang di dunia juga bukan memanggil orang-orang yang benar dikatakan, tapi manggil orang yang berdosa supaya apa? Bertobat. Jadi pertobatan itu syarat mutlak untuk masuk surga. Siapapun kita, syaratnya harus bertobat. Ya, puji Tuhan. Karena yang ke sana itu tidak ada dosa, Bapak Ibu. Jadi waktu dipanggil itu harus benar-benar tidak ada dosa atau bertobat, sudah kembali jalan yang sebelumnya. Itu kata firman ya Bapak Ibu ya. Ya, dikatakan tadi di Yakobus ya, tadi mana ya Yakobus tadi? Ya.
Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Jadi tanpa diminta-minta pencobaan itu udah datang, ini mah cari-cari pencobaan, cari-cari masalah. Ya saya cari persoalan. Kan kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan salah Tuhan, manusianya yang cari-cari masalah. Ya, cari persoalan. Ya, seharusnya tidak begitu. Tapi ya sudah, kalau kamu cari masalah, itu yang terjadi. Akhirnya pusing sendiri, stres sendiri ya, karena cari masalah. Jadi kalau udah begitu jangan nyalahkan iblis, Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah seperti itu jangan nyalahkan iblis, karena salah kita sendiri ya Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Coba kita lihat, kita bandingkan di Roma pasal 12 ayat 3. Iya. Roma pasal 12 ayat 3, apa kata firman Tuhan itu yang mengenai kita. Iya. Roma 12 ayat 3. Roma pasal 12 ayat 3 dikatakan seperti ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, berarti yang disampaikan itu dari Tuhan ya Bapak Ibu. Bukan dari pribadi Rasul Paulus. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, serasa jelas Bapak Ibu ya. Jadi saran firman Tuhan itu dari Tuhan sendiri, karena Rasul Paulus mendapat kasih karunia dari Tuhan, dikatakan itu disampaikan pada setiap orang di antara kamu, setiap kita. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya Bapak Ibu, serasa jelas ini Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita sering memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya, padahal Tuhan mau supaya kita berpikir yang sederhana ya. Ini diperingatkan, jangan kau berpikir yang lebih tinggi ya. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Ini jelas Bapak Ibu. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang sebenarnya tidak patut kita pikirkan, ya Tuhan mau supaya kita berpikir yang sederhana, ya. Dikatakan sesuai dengan iman. Ini kurangnya ya Bapak Ibu. Sesuai dengan iman yang dikatakan bagi kita. Ternyata iman itu dari Tuhan, ya Bapak Ibu. Sesuai dengan iman yang dikatakan bagi kita. Jadi bukan sesuai dengan pemikiran kita, bukan sesuai dengan emosi kita, bukan sesuai dengan nafsu kita, ya. Tapi sesuai dengan iman yang Tuhan karuniakan bagi kita, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita berpikir yang sederhana. Kalau dalam Roma 12 ayat 16b ya, Roma 12 ayat 16b dikatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jadi jelas sekali Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau kita berpikir terlalu tinggi, nggak nyampe karena nggak sesuai dengan iman kita, akhirnya jadi apa? Pusing, ya. Akhirnya jadi apa? Stres. Nah ini kan sering dialami oleh setiap orang percaya ya, memaksakan diri. Yang sesuai dengan imanmu, ya. Tapi kita terlalu itu bukan iman lagi, itu sudah di situ sudah ada emosi, di situ sudah ada apa ya?
selera tinggi ya. Ya Bapak Ibu, dulu kita belum pernah mendengar seperti itu ya, tapi setelah kita merantau itu sudah sering dengar selera tinggi. Ya, apa artinya selera tinggi? Udah tahu ya Bapak Ibu ya. Semua di atas, semua di atas. Ya, padahal Tuhan mau supaya kita berpikir sedemikian rupa, sederhana mungkin, sesuai dengan iman kita. Ada istilah apalagi Bapak Ibu, kalau di Sulawesi Utara ini sangat kental ya. Jangan sampai kalah aksi, walaupun kalah nasi nggak apa-apa, tapi jangan kalah aksi. Ya Bapak Ibu, sebenarnya dia nggak nyampe ke sana ya, tapi dipaksakan. Kalau dipaksakan berarti bukan dari hati nurani kita, dari emosi kita, dari nafsu kita. Akhirnya pusing sendiri, ya. Padahal berkat itu masing-masing kita ya, berkat itu masing-masing kita ya. Jadi beda-beda dengan ikut-ikut yang lain, ya Bapak Ibu. Bahkan tetangga atau teman di gereja, untuk beli ini, beli itu, tuh kita ikut-ikut. Ya, bisa dikatakan nanti besar pasak daripada tiang. Tahu pemuda Billy besar pasak daripada tiang? Udah tahu toh? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, stres itu. Kita tahu kan keluarga rumah tangga itu kan ada apa? Prioritas ya. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang utama, berada yang kurang penting. Ya, tentu yang utama itu, yang primer itu yang harus didulukan. Jadi yang primer itu seperti apa? Kalau rumah tangga, katakan rumah tangga yang sederhana, yang paling penting apa itu? Tentu makan minum pakai. Ya. Paling makan minum itu kan yang paling penting. Yang lain tadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Apa dibalik Bapak Ibu? Dari beras nggak ada, tapi punya motor, punya auto. Apa begitu? Kan enggak juga. Jadi ini yang logis-logis saja ya. Ya. Jadi nggak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Berpikiran sedemikian rupa sesuai dengan imanmu. Jadi nggak bisa ikut-ikut orang. Ikut apa tadi dibilang? Sesuai dengan imanmu yang Tuhan karuniakan bagi kamu. Lepas itu kita yang menentukan, ya, bukan orang lain. Bukan karena dipengaruhi orang lain. Oh, si berusaha, malu kita kalau cuma begitu. Akhirnya memaksakan diri, ya pusing sendiri, stres sendiri. Karena sebetulnya kita nggak kamu itu kita paksakan. Kan sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ini logis ya, dan terus terang aja saya belum pernah ini mendengar khotbah seperti ini, saya belum pernah. Padahal firman Tuhan ini memberkati saya, ya terus terang aja ya. Belum pernah saya mendengar firman Tuhan baru. Kali ini saya menyampaikan karena merasa diberkati. Nah itu tips bagi kita berumah tangga, berkeluarga. Jadi kita berpikir yang sederhana, ya. Sesuai dengan iman dikatakan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Coba kita melihat di tempat lain Ibrani ya. Dikatakan Ibrani 13 ayat 5 dan selanjutnya dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Iya Bapak Ibu. Ini jelas sekali Bapak Ibu dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, bersyukurlah dengan apa yang ada padamu ya. Itu yang Tuhan percayakan, itu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sekali lagi jangan berpikir terlalu tinggi ya. Berpikir sederhana mungkin sesuai dengan iman kita. Karena Tuhan katakan cukupkanlah dirimu, bersyukurlah dengan yang apa yang ada padamu. Bukan yang nggak ada kita adakan. Yang diadakan itu memang ada, di bangsa ada barangkali. Iya. Nah, tapi kalau nggak ada, masuk harus diadakan. Namanya kesana kemari. Iya.
nggak tahu dengan jalan bagaimana, yang penting ada. Waduh, kalau begitu kan akhirnya pusing sendiri Bapak Ibu ya, stres sendiri. Nah, udah stres nanti kalau kamu nikmati sendiri, kamu rasakan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau lewat udara atau cuma tahu, nah siapa yang suruh? Siapa yang suruh Bapak Ibu ya? Nah, ini firman Tuhan yang memberkati saya, ya Bapak Ibu. Dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Yang ada itu yang Tuhan percayakan, ya pasti dicukupi ya. Jadi kalau yang namanya kebutuhan manusia, orang percaya kepada Tuhan, itu pasti akan dicukupi ya kebutuhan kita. Tapi kalau kita sudah bicara yang lain-lain, dikatakan seperti gaya hidup ya, kamu jalani sendiri. Kalau ada masalah ya silakan. Ya, kalau kita mau gaya hidup yang tidak sesuai dengan iman kita, ya. Tapi kalau kebutuhan itu Tuhan janji akan mencukupi kita, janji Tuhan. Ya Bapak Ibu. Berarti mari Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Yang Tuhan percayakan, apa saja yang Tuhan percayakan, jadi berkat Tuhan, disyukuri, cukupkanlah. Akhirnya atur itu berkat itu supaya cukup. Oh, itu ya. Nah, kalau nggak cukup itu tentu ada yang salah. Kenapa? Kenapa nggak cukup? Iya, mungkin tadi dikatakan apa? Pasak lebih besar dari tiang. Iya, kita terlalu berpikir tinggi. Bukan sesuai dengan iman, tapi sesuai dengan emosi kita, sesuai dengan nafsu kita. Iya, yang penting ada. Padahal stres sendiri, pusing sendiri Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi, kalau mau diceritakan ini panjang Bapak Ibu. Tapi belum jam 8 belum. Iya, puji Tuhan. Jadi itu yang pencobaan dari dalam, ya. Seperti itu Bapak Ibu yang paling penting. Ya, kalau dari luar ini ya, walaupun itu juga gak kalah mengerinya ya. Kalau dari luar itu seperti cerita bagaimana Yesus ya diganggu oleh setan, ya, dicobai oleh setan. Jadi setan itu mencobai Bapak Ibu, bukan menguji ya. Yesus pernah dicobai sama setan di mana itu? Lukas pasal 3 ayat 14 apa dikatakan di sana. Coba siapa bisa baca? Lukas pasal 3 ayat 14. Ayo, apa dikatakan di sana? Haleluya, pendek aja itu ayat. Ya. Haleluya. Haleluya, itu iblis itu pintar ya. Pengalaman dari kita ya. Haleluya. Haleluya. Lukas pasal 3 ayat 14. Bagaimana setelah Yesus ya dicobai oleh setan, apa katanya? Iya. Lukas 4 ayat 13 ya. Lukas pasal 4 ayat 13. Iya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan. Nah, kita tahu ini adalah iblis melawan Yesus. Iblis yang mencobai Yesus di padang gurun. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, kenapa dia mengakhiri pencobaan? Karena dia kalah. 3-0 tuh Bapak Ibu, kita tahu tuh semua guru Islam itu tahu itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik, Bapak Ibu, artinya apa? Cari lengahnya. Jadi kalau kita lengah, itu iblis masuk. Nah, ini kan agak bahaya itu. Ya Bapak Ibu, ini itu musuh yang dari luar ya, pencobaan dari luar. Itu juga kalah ngeri gitu ya. Jadi cari lengahnya, memang sementara mundur ya dikatakan toh. Tapi cari waktu yang baik, ya. Awas sih, istilahnya begitu, no. Awas sih, nanti kok lengah,
diterkam. Kan dibilang dalam firman Tuhan juga dia itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya. Mengaum-ngaum berarti kan tidak diam Bapak Ibu, dia itu selalu keliling dia ya, muter-muter cari mangsanya yang akan diterkamnya. Ya. Oh nggak ngeri. Belum lagi kalau menyamar dari apa? Malaikat terang, apalagi itu. Ya. Kalau jadi malaikat terang, kamu nggak bingung kita nggak kecok kita. Ya siapa tahu malaikat terang ya Bapak Ibu. Itu kan teman akrab ya dengan kita, namanya malaikat ya. Teman baik. Tapi ternyata iblis bisa menyamar dari malaikat terang ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lepas itu mari Bapak Ibu kita akan secepatnya pindah ke Wahyu pasal 2. Mana Wahyu pasal 2? Iya, kita akan bandingkan ya. Kalau kembali ke yang hipotesis tadi bahwa berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab kalau sudah tahan uji akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan ini bukan keselamatan ya. Kalau keselamatan sudah kita terima, tapi mahkota itu berbicara tentang penghargaan, tentang hadiah yang daripada Tuhan. Itu kan luar biasa ya. Kalau keselamatan sudah kita nikmati ya Bapak Ibu. Yang percaya sama Yesus, ya. Kita bandingkan sekarang yang ayat yang hampir sama. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya Bapak Ibu. Hampir sama Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kalau kamu tahan uji, ya, bertahan dalam pencobaan dan tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Kok yang ini kalau kamu setia sampai ke akhir akan menerima mahkota kehidupan. Sama Bapak Ibu. Apa artinya Bapak Ibu? Berarti kalau kita bertahan dalam pencobaan, kalau kita bisa tahan uji, itu sama juga kita bertahan sampai ke akhir kesetiaan kita. Itu artinya begitu. Itu sama nilainya, ya. Tapi sebaliknya kalau kita jatuh dalam pencobaan, ya udahlah, mau jadi apa itu ya. Jadi artinya begitu. Jadi kalau kita bertahan dalam pencobaan itu, kalau kita tahan uji, itu sama juga dengan kita bertahan sampai kesetiaan kita bertahan sampai ke akhir. Tuhan bilang akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Dan memang kalau lihat ayat-ayat sebelumnya bisa dibaca, ya, setia sampai mati itu artinya setia dalam penderitaan juga ya. Nggak usah dibaca, tapi kalau baca kalian mau baca bisa sebelumnya itu mengatakan bahwa kamu harus bertahan dalam pencobaan, dalam penderitaan. Ya, terus diakhiri dengan hendaklah engkau setia sampai mati, sampai ke akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan. Luar biasa. Ya. Oleh itu mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini sudah menjadi bagian kita, mengingat kepada kita ya tentang masalah pergumulan itu memang menjadi bagian kita. Tuhan izinkan, Tuhan luaskan tadi ya. Di dalam mana Ayub tadi dikatakan dia yang melukai, dia juga yang membebat. Dia yang melukai, bukan orang lain. Tuhan itu kalau melukai kita, tapi juga dia yang membebat. Ya. Jadi Tuhan yang ngasih masalah pergumulan, tapi Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Kan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Ya, di 1 Korintus ayat pasal 10 ya. Di situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang biasa, bukan luar biasa. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jadi biasa, ya, tidak melebihi kekuatanmu. Oleh itu kita perlu punya komitmen kepada Tuhan, punya iman yang luar biasa kepada Tuhan, ya. Jangan mengiring Tuhan separuh-separuh ya. Kita terus setia kepada Tuhan ya. Ya, sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Namun kita akhiri sekian, masih banyak konsep saya yang belum disampaikan karena waktu. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita akan
berdua syafaat pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya kalau kita sungguh-sungguh menghampiri Tuhan dengan segenap hati kita, dikatakan dua orang yang benar itu apabila yakin itu akan sangat besar kuasanya. Kita adalah tergolong orang-orang yang benar atau orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ya. Jadi dengan keyakinan kuat, ya, dengan keyakinan itu syaratnya, ya. Tidak hanya benar tapi ya dengan yakin, dengan iman, gitu. Harus sungguh-sungguh benar-benar keluar dari hati kita sehingga doa itu menjadi berkuasa, kata firman. Itu di Yakobus berapa itu? 5 ayat 6 salah ya. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu, seperti pernah saya sampaikan, kita akan nyanyikan pujian, kita akan belajar pujian ini, ya Bapak Ibu. Ini jarang dinyanyikan tapi saya senang. Ya, tolong nanti Ibu Gembala ada mic supaya kita sama-sama nyanyi. Dikatakan dengan segenap hidup, segenap napasku, diawali dengan dalam setiap langkah kau ada. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Haleluya. Aduh, mulai dari mana ini? Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap napasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap napasku, jadi persembahan di atas mestamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan
bagimu. Segenap hidup, segenap napasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk segenap hidup, segenap napasku jadi persembahan di atas mesamu. Kekuatanku, pengharapanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Segenap hidup kami Tuhan, segenap napas kami jadi persembahan yang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kebanggaan kami, kejayaan kami tak ada artinya selain untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, glory, glory bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam setiap langkah kami Engkau ada, dalam setiap kesesakan kami Engkau hadir. Lewati sukacita, lewati duka kita, ku serahkan semua untuk-Mu Tuhan. Haleluya, 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 glory, glory bagi Tuhan. Haleluya, 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 glory, glory bagi Tuhan. Segala pujian, sembah kami hanya bagi Tuhan, bagi Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita sembah Dia. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah dengan segenap jiwaku, ku sembah dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah Dia, sembah Dia. Dialah yang kita puji, Dialah yang kita sembah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dengan segenap hidupku sembah, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah dengan segenap jiwaku, ku sembah dengan segenap hidupku, ku sembah, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah dengan segenap jiwaku,
usahakan dengan segenap hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami puji. Hanya Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah. Karena Engkaulah Tuhan kami, karena Engkaulah kami, Engkau Raja kami yang sangat peduli bagi kami, yang sangat memperhatikan kami. Tuhan tidak tahu seorang pun binasa, tapi karena kasih setiamu kami diselamatkan oleh Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Oh haleluya, kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan, kami sanjung tinggi, kami luluhkan Kau Tuhan, kami bersorak di nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah nama yang indah, nama yang mendatangkan sukacita, nama yang mendatangkan damai sejahtera, nama yang mendatangkan ketenangan dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah ke Tuhan, kami puji ke Tuhan, kami sanjung tinggi, kami luluhkan ke Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan pujian, meskipun tak belum mengerti, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Meskipun tak mengerti apa yang Tuhan lakukan, namun ku yakin, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku, amin. Tolonganku dari Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti, amin. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang Tuhan, katakan aku yakin Tuhan, aku yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik, jangan terbalik. Pertolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Semampu bagimu, semampu bagimu, hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak mungkin, haleluya,
yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan Tuhan, yang kau sediakan dari awal. Tidak nyanyikan pujian meskipun tak mengerti Tuhan. Haleluya. Mengerti apa yang aku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Katakan pertolonganku, tolonganku datang dari Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku, amin. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, katakan mungkin bagiku Tuhan. Kita hanya Engkau Tuhan, Kau tak jawaban hidupku yang tak pernah kulihat. Amin, amin, haleluya. Jangan kulihat, tak pernah kupikirkan, tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan